Karena mereka itu kadang di dalam sel pun itu masih bisa berhubungan dengan jaringan-jaringannya yang ada di luar. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dari Han.Yudohusodo, permisi Bang, izin bertanya Bang, untuk aturan yang mengharuskan pemisahan sel tahanan terhadap pengguna dan pengedar narkotika dalam lapas khusus narkotika, apakah ada Bang? Terima kasih Bang sebelumnya. Ada kalau itu Mas, itu peraturan internal yang ada di setiap LP, bahkan peraturan internal yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Makanya kalau kita ke LP di daerah mana itu? Cilacap. Ke Nusa Kambangan itu ada LP yang khusus buat narkotika. Karena apa? Narkotika ini rata-rata kebanyakan mereka juga itu adalah para pengguna atau pecandu, sehingga paling tidak akan dilakukan perawatan, pembinaan, sehingga mereka itu tidak akan melakukan lagi ketika mereka keluar dari LP. Yang kedua, itu bagi bandar-bandar gede, kenapa mereka dimasukkan di dalam sel yang khusus dan diawasi secara ketat? Karena mereka itu kadang di dalam sel pun itu masih bisa berhubungan dengan jaringan-jaringannya yang ada di luar. Maka memang khusus untuk narkotika itu ada peraturan dari Kemenkumham dan juga peraturan-peraturan internal dari wilayah masing-masing di mana Kemenkumham itu berada untuk memberikan sel-sel tersendiri. Bahkan ada LP tersendiri tentang narkotika untuk memberikan pengawasan secara ketat. Ya, memang harus dikhususkan karena dia butuh treatment. Jadi di samping mereka dihukum ada treatment klinikal karena ini menyangkut ketergantungan ya. Satu, yang kedua, bagi pengedar dan bandar itu mereka punya jaringan gitu. Jangan sampai orang-orang lain yang tidak pernah bersentuhan dengan narkotika mudah sekali dipengaruhi oleh mereka-mereka yang sudah sangat pengalaman dalam membentuk jaringan gitu. Jadi memang selain untuk kepentingan treatment atau perlakuan khusus sifatnya klinikal, yang kedua adalah mencegah supaya jangan sampai orang lain terseret oleh mereka yang sangat canggih dalam pembentukan jaringan. Karena memang narkotika dianggap sebagai ancaman sangat serius bagi generasi sebuah bangsa gitu. Nah, cuman mungkin ke depan dipikirkan juga bagi mereka yang sangat kronik itu seperti di luar negeri, memang ada tempat-tempat di mana mereka berkesempatan di pinggir jalan, mereka bisa mendapat konsumsi narkoba secara terkontrol. Gitu. Karena kalau tidak semuanya diproses secara hukum, mereka susah membedakan mereka pemakai yang sangat kronis dengan pengedar. Kadang-kadang aparat memperlakukan sama. Ini kan tidak boleh. Hanya mereka yang mengedar dan bandarlah atau yang mendagangkan itu yang harus dihukum, diberi punishment. Sedangkan mereka yang jadi pemakai dan mengalami ketergantungan yang sangat kronis itu harus treatment, harus dirawat. Rumah Pancasila, lambang persatuan.